RUU Pemilu kita sudah ada di Badan Legislasi ya untuk diharmonisasi. Jadi diharmonisasi, mudah-mudahan masa sidang yang akan datang harmonisasinya sudah dimulai, selesai sehingga tahun depan kita sudah mulai pembahasan. Nah, terkait dengan isu-isu krusial yang tadi disampaikan, memang ini juga menjadi salah satu perdebatan yang ada di DPR. Tentu yang pertama adalah terkait dengan soal keserentakan pemilu. Keserentakan pemilu ini memang MK sudah memberikan 6 varian alternatif terkait dengan soal keserentakan pemilu. Walaupun misalnya kami juga baik secara komisi maupun praksi, dalam ini praksi Nasdem, juga selalu meminta masukan, meminta pendapat terkait dengan soal keserentakan pemilu. Bahkan Sabtu Minggu yang lalu, kami di Bandung membuat semacam FDG terkait dengan RUU Pemilu, khusus terkait dengan soal hal-hal yang menjadi isu krusial, dan di satu isu lagi kita menampung terkait dengan soal inovasi di pemilu agar pemilu ini menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan. Memang dari masukan baik ya terus terang kami sampaikan, misalnya kami meminta masukan dari Profesor Asep Warlan ya terkait dengan soal keserentakan pemilu. Kami juga waktu itu ngundang Perudem, ngundang juga dari indikator politik ya, dari ada Mas Burhan juga hadir. Selain 6 varian itu, dari masukan yang kami dapatkan memang masih ada keinginan agar keserentakan itu dibagi dua, yaitu legislatif dan eksekutif. Jadi legislatif itu dari mulai DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, eksekutif presiden, gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini sedang kita kaji karena ini juga dapat masukan dari kalangan akademisi yang memang kami minta ya. Tapi dari keserentakan pemilu yang ada di draft, teman-teman di DPR itu tetap sepertinya ingin pemilu itu kalaupun misalnya tidak keluar dari varian yang ditawarkan MK, itu seperti 2019 yang lalu. Jadi DPR, DPD, DPRD presiden, DPRD provinsi, kabupaten kota. Jadi 5 kotak suara. Nah, yang kedua terkait dengan soal sistem pemilu, memang masih ada dua pendapat, yaitu ada yang kembali ingin ketertutup, ada yang tetap ingin mempertahankan sistem terbuka. Yang ingin mempertahankan sistem terbuka ini lumayan banyak di DPR, setidaknya ada 7 mungkin fraksi yang menginginkan sistem proporsional terbuka. Karena kita meyakini bahwa sistem proporsional terbuka itu dalam sistem proporsional ini yang masih memadai dalam konteks Indonesia, di mana ada representasi pemilih dan ada representasi partai juga. Partai direpresentasikan dengan membuat daftar pemilih dan pemilih diberikan alternatif terhadap caleg-caleg yang ada. Jadi yang kedua juga dalam rangka memperkuat fungsi keterwakilan. Jadi agar representasinya semakin kuat antara wakil rakyat dengan pemilih. Jadi kita masih banyak yang masih ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka ya di DPR. Yang masih ingin ketertutup waktu itu masih PDIP ya, PDIP yang masih ingin kembali ke tertutup. Nah, yang kedua terkait dengan soal keterwakilan perempuan dengan segala keterbatasan. Kang Saan, suaranya agak putus-putus, sedang berjalan ini memang stabilan sinyal ini. Oke. Teruskan Bang Saan. Ya, jadi kalau soal keterwakilan perempuan, kita tetap berkomitmen agar keterwakilan perempuan itu dipenuhi oleh partai. Seperti yang PKPU dan coba masukan dari
tadi CWI Perludem dari Mas Hadar, kita nanti akan tuangkan dalam bentuk undang-undang pemilu ya. Di undang-undang pemilunya akan kita nanti tuangkan. Karena memang ini menjadi komitmen kita. Dan Partai Nasdem memang termasuk dari hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan yang terpilihnya di atas 30%. Jadi kita di atas 30% perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif. Nah, yang ketiga terkait dengan isu presiden threshold, memang Nasdem menginginkan agar presiden threshold ini diturunkan. Dari 20% kita menurunkan menjadi 15%. Nah, dengan berbagai argumentasi dari 2 kali pengalaman kita di Pilpres, itu dengan jumlah calon presiden yang terbatas, itu memang melahirkan polarisasi sosial yang cukup mengkhawatirkan dalam konteks perjalanan bangsa ke depan. Tapi kalau dibuat 0% juga, itu rasanya kita masih belum bisa. Karena dalam konteks kita masih banyak nanti orang yang selalu ingin mencoba-coba. Ketika ingin mencoba-coba mencalonkan presiden dan sebagainya, ini juga kadang menjadi persoalan tersendiri dalam konteks kontestasi. Tapi sebagai upaya untuk mengakomodir terkait dengan masukan-masukan dari publik, kita ingin menurunkannya threshold presiden ini dari 20 ke 15, walaupun ada beberapa partai yang menginginkan di 10%. Tapi nanti kita lihat dalam soal pembahasannya. Tapi upaya untuk menurunkan presiden threshold itu sudah ada di parlemen. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal isu parlemen threshold. Sebenarnya tadi disampaikan juga terkait soal gagasan memperkuat sistem pemerintahan presidensial ya. Yang MK dengan putusannya kemarin mencoba lewat Pileg dan Pilpres disatukan dengan asumsi calon presiden yang diusung oleh partai akan berefek kepada dukungan terhadap partai politik, sehingga akan ada mayoritas partai di parlemen, salah satu di parlemen, sehingga berdampak pada menguatnya sistem presidensial. Tapi dalam kenyataannya, ketika diserentakkan Pileg dan Pilpres, apa yang menjadi argumentasi utama Mahkamah Konstitusi itu kan tidak terbukti. Partai tetap terpolarisasi dan tidak ada yang mayoritas, sehingga sistem presidensial kita tetap tidak maksimal, tidak terjadi. Nah, terkait dengan upaya melakukan proses penyederhanaan partai lewat menaikkan threshold parlemennya, memang diupayakan kita ingin melakukan tadi secara alamiah untuk dilakukan proses. Kang Saan, tidak terdengar suaranya. Halo Kang Saan. Teman-teman para peserta mohon maklum sedang dalam perjalanan. Politik. Oke, silakan. Ini sinyalnya agak jelek. Jadi kita menaikkan threshold itu dalam rangka itu Mas Hadar. Tapi upaya-upaya masukan tadi tentu akan kita dengar, akan kita jadikan pertimbangan terkait dengan soal bagaimana membuat threshold kita menjadi lebih ramah lah terhadap pluralisme, lebih lama terhadap hal-hal yang memang tadi disampaikan. Tapi kalau kita turunkan lagi ke 2,5%, rasanya di parlemen itu agak berat lah itu. Baik. Jadi saya ingin sampaikan dari sekarang, kalau menurunkan dari 4 sampai ke 2,5, itu rasanya di parlemen itu hari ini itu tidak mainstreamnya tidak seperti itu. Oke. Itu dulu Mas Hadar catatan-catatan dari kami. Nanti saya tetap ingin gabung ya. Ya, tambah satu, bagaimana pandangannya tentang penggunaan teknologi di dalam pemilu?
Oh, kalau teknologi dalam pemilu itu hampir semua sama. Oke. Semua ingin mesti dimasukkan. Kita ingin pemilu yang efisien, efektif, transparan, secara pembiayaan dan cepat didapatkan hasilnya cepat diketahui. Itu kita semua sepakat itu.